Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Agustriono dari 11 TKRO 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPKN tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antara bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain dan individu atau badan hukum serta negara dengan negara. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Faktor internal yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia. Dalam menjalani hubungan internasional, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1995. Pada alinea keempat, politik luar negeri, kebebasan, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat dan blok timur. Pola hubungan internasional dilakukan adalah kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Berikut kerjasama tersebut. 1. Kerjasama bilateral. Contohnya kerjasama RI, Jepang, Indonesia, dan Jepang telah menandatangani Kemitraan Strategis RI Jepang pada tahun 2006. B. Kerjasama RI Argentina. Kunjungan ahli pertanian dan peternakan sapi Argentina ke Kupang pada tanggal 1 sampai 3 September 2015 dan lembaga pada tanggal 3 sampai 5 September 2015 tentang memberikan mau kerjasama pemerintahan RI Argentina. C. Kerjasama RI Afrika Selatan pada 1 Maret 2014 ditandatangani mau Indonesia dengan Afrika Selatan di bidang perdagangan, ristek, pertahanan, energi dan mineral, dan politik khususnya pada konteks Kementerian Asia Afrika. 2. Kerjasama regional. Kerjasama RI dengan EAS, Summit, dan Southwest Pacific Dialog. 3. Kerjasama multilateral. Konferensi Asia dan Afrika. B. PBC. Sarana hubungan internasional menurut J. Van Krel dan berancam pada macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, PR, agenda, bidang-bidang aktivitas ekonomi, dan kekuatan bilateral. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Contohnya PBB, ASEAN, dan Gerakan dan Blok 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pembentukan PBB. B. Indonesia dengan peran PBB. C. Peran aktif Indonesia. 2. Peran Indonesia di ASEAN. Pembentukan ASEAN. B. Peran Indonesia di ASEAN. 3. Peran Indonesia di Gerakan Non-Blok. Pembentukan Gerakan Non-Blok. B. Peran Indonesia di Gerakan Non-Blok. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Definisi perjanjian internasional menurut ahli. Menurut Moskar Konsumaja SHLLM, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara bangsa-bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum tertentu. Bentuk perjanjian internasional. Ada beberapa bentuk perjanjian internasional yang harus diketahui, antara lain adalah sebagai berikut. Konvensi. B. Traktat. C. Persetujuan. D. Peraturan. E. Pertukaran nota.
D. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Tahapan perjanjian internasional: 1. Penjajakan, 2. Perundingan, 3. Perumusan naskah perjanjian, dan 4. Penerimaan naskah perjanjian, 5. Penandatanganan, 6. Pengesahan naskah perjanjian. Fungsi perjanjian internasional. Fungsi perjanjian internasional diantaranya untuk membentuk hukum. Berakhirnya perjanjian internasional perjanjian terjadi karena memang sudah habis masa kontrak atau memenuhi beberapa kondisi sebagai berikut. 1. Habis masa perjanjian. 2. Salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian dan disetujui oleh pihak lain. 3. Adanya pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Terdapat 4 unsur hubungan diplomatik, yaitu sebagai berikut: hubungan antar bangsa, 2. Pertukaran misi diplomatik, 3. Status pejabat diplomatik, 4. Ketebalan hukum atau hak internasional. Pengertian perwakilan diplomatik: proses pembukaan serta pengangkatan perwakilan diplomatik di antara kedua negara yang telah menjalani hubungan diplomatik secara garis besar dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. A. Kedudukan negara atau kedua belah pihak yang melakukan kejutan pendahuluan yang diawali dengan melakukan pertukaran informasi mengenai kemungkinan dibukanya perwakilan diplomatik. B. Masing-masing kedua belah pihak kemudian mengajukan permohonan mengenai persetujuan untuk menempatkan diplomat atau yang telah dijalankan oleh masing-masing kedua belah pihak negara. C. Selalu mendapat persetujuan oleh negara-negara penerima atau kedua belah pihak untuk saling menempatkan kedua diplomat, maka diplomat tersebut memperoleh surat kepercayaan dari Departemen Luar Negeri oleh masing-masing kedua belah pihak negara yang telah ditandatangani oleh kedua negara. D. Peran para penerima surat kepercayaan atau para diplomat wajib menemui Direktur Protokol Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan keterangan tentang ketentuan yang harus mereka laksanakan ketika menjalankan tugas. Tujuan diadakannya suatu perwakilan di negara lain adalah sebagai berikut: 1. Memelihara kepentingannya negaranya terhadap negara. 2. Melindungi seluruh warga negara sendiri yang sedang bertempat tinggal di negara penerima. 3. Menerima berbagai pengaduan atau komplain untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima. Tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Secara umum, seorang diplomat itu atau perwakilan diplomatik memiliki tugas yang mencukupi sebagai berikut: 1. Representasi, 2. Negosiasi, 3. Observasi, 3. Proteksi, 5. Persahabatan. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1965 disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut: A1. Memiliki kepentingan negara di pengirim di negara. 2. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. 3. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua belah pihak negara. Berkaitan hal dengan di atas, bangsa Indonesia menempatkan perwakilan diplomatik di negara lain berfungsi sebagai sarana sebagai: 1. Melindungi kepentingan nasional dan seluruh warga negara Indonesia di negara penerima. 2. Melaksanakan pengamatan penilaian dengan pelaporan atau mengabdi kepala kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan perangkat perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Unsur dan perangkat perwakilan diplomatik Indonesia terdiri dari lembaga sebagai berikut: A. Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh. B. Kuasa usaha. C. Atase Republik Indonesia. 1. Atase pertahanan. 2. Atase teknis.
Sekian dari saya, bila ada kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.